Sebagai pembuktian seberapa cepat pasukan komandan, kita drill sekarang untuk pasukan unit Gultor yang ada di 733 Masariku untuk datang ke sini nih komandan. Siap, boleh Mbak. Kalau boleh saya izin angkat telepon dulu, saya bisa beri instruksi dulu. Baik komandan. Oke. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Prajurit petarung prima. Hai, apa kabar saudara di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Saya Serdakawat Vera dan partner saya hari ini Serdakawat Nurul yang akan menemani saudara untuk beberapa menit ke depan. Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, mari kita terlebih dahulu menyapa para saudara di rumah dimanapun berada saat ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di episode kita kali ini tentunya kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa nih Nurul. Kamu tahu nggak Nurul narasumber kita hari ini? Wah, kamu belum tahu ya Fer. Nah, kalau dilihat dari video profil satuan yang ditayangkan, beliau ini merupakan komandan salah satu satuan pemukul utama di Kodam kita Fer. Wah, keren sekali. Benar Fer. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita pada podcast kali ini, Komandan Yonif 733 Masariku. Bagaimana kabarnya Komandan? Alhamdulillah, baik, sehat Mbak. Tetap semangat petarung ya, prima. Petarung ya. Tentunya sehat dan tetap semangat ya Komandan. Ya, siap. Baik Komandan, sebelum kita memulai pembahasan kita di episode kali ini, bisa diceritakan sedikit kesibukan Komandan akhir-akhir ini sebagai Dan Yonif 733 Masariku kepada saudara di rumah? Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nurul dan Mbak Vera pada kesempatan pertama kami bagian dari warga Yonif 733 Masariku, saya selaku Komandan Batalion untuk bisa hadir di sini untuk aktivitas hari ini dan beberapa hari belakangan kami selalu untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan kemampuan prajurit dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas kami selaku prajurit, Mbak. Wah, luar biasa ya Fer. Mantap sekali ya Komandan. Jadi di tengah kesibukan Komandan saat ini masih bisa menyempatkan diri untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini ya. Iya, terima kasih. Nah, dari tadi kita sudah berbincang-bincang nih Komandan. Saya sampai lupa nih. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, bisa dijelaskan tentang riwayat singkat Komandan sebagai Dan Yonif 733 Masariku kepada saudara di rumah Komandan. Ya, terima kasih Mbak, terutama kepada seluruh pemirsa yang ada di Nusantara Indonesia ini yang melihat podcast ini. Saya selaku Komandan Batalion Infanteri 733 Masariku, Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Aminullah. Saya selaku Abituren Akademi Militer 2007. Kemudian setelah melaksanakan kelulusan dari Akademi Militer, perwira pertama saya dihabiskan waktu selama di Kodam 4 di Ponorogo lebih kurang 8 tahun. Di mana 1 tahun di Yonif 410 Halugoro, kemudian sempat 2 tahun berada di Akademi Militer untuk menjabat sebagai pengasuh taruna atau sebagai Danton Taruna, kemudian kembali lagi di Kodam 4 menjadi prajurit pertama baik dari Danton, Danki, perwira seksi 1, 3, dan perwira seksi 4 atau logistik di Batalion 400 Raider. Selanjutnya setelah melaksanakan atau menempuh pendidikan lanjutan perwira, alhamdulillah saya diberikan amanah oleh negara untuk mengabdikan di Kostrad, Mbak. Jadi di Kostrad lebih kurang hanya 6 tahun saja. Di sana dari Wadanyon, kemudian kepala seksi spes atau seksi personalia di brigade, kemudian di divisi, dan sebelum saya menjadi Komandan Batalion, saya sempat di Markas Komando Strategis Angkatan Darat, jabatannya sebagai Pabandia Lurjahril, penyaluran dan kesejahteraan moral prajurit di Kostrad. Demikian Mbak. Wah, memang luar biasa ya Fer. Luar biasa sekali ya. Baik Komandan, bisa di spill sedikit nih latar belakang kehidupan Komandan, seperti tanggal lahir, kapan, di mana, dan mungkin istrinya bisa di spill sedikit, namanya siapa? Ya, oke Mbak, terima kasih. Jadi saya dilahirkan di kota Jambi pada tanggal 14 Juni 1986, lebih kurang 40 tahun yang lalu. Jadi saya di sana mengabdikan diri atau berkembang dari sekolah
kemudian lulus akademi militer di Jawa dan cukup lama di Jawa. Di sanalah setelah saya mengabdikan diri, kemudian perwira pertama, ketemulah calon istri waktu itu yang sekarang menjadi istri saya. Jadi istri saya ini bertemu dengan saya waktu saya melaksanakan pendidikan spesialisasi pelatih infanteri. Nah kemudian lebih kurang 3 tahun berjalan, sehingga pada saat saya naik pangkat pertama di Letnan 1, kami melaksanakan pernikahan, tepatnya di tahun 2011. Di mana untuk saat ini kami memperoleh 2 putra. Putra yang pertama berusia 12 tahun dan putra yang kedua berusia 3 tahun. Ya cukup jauh Mbak. Ya jadi perjalanan inilah yang mungkin sedikit saja bagaimana suka duka atau bagaimana kami menjalani kehidupan sehari-hari Mbak. Wah luar biasa. Ya. Baik Komandan, kita masuk ke dalam pembahasan sesuai dengan semboyan satuan cepat, tepat dan senyap. Saya ini penasaran Komandan, apa sih arti dari nama Masariku dan bagaimana sejarah singkat satuannya, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada Basudara di rumah? Ya terima kasih Mbak. Jadi kalau kita mungkin scroll atau anak Gen Z sekarang ini kan bisa melihat bagaimana fakta-fakta dari sebuah makna atau untuk menemukan suatu keyakinan. Jadi kalau kita lihat bahwa Masariku itu kan adalah sebuah bahasa lokal dari Ambon. Namun ketika kita sadur dari bahasa Indonesia yang diejakan secara formal, kita tidak akan menemukan istilah Masariku itu. Tetapi kalau kita ketik atau kita lihat di media sosial, kita buka ada mungkin istilah trinil. Ya, trinil itu nama burung. Jadi ada trinil pantai. Kalau di situ mungkin ada lihat. Nah, waktu itu mungkin saya juga tidak sengaja melihat bahwa Universitas Patimura di sana mereka juga membuat jurnal dan di situ disebutkan dengan jelas nama burung Masariku. Nah, namun kami juga tidak mensyukuri atau tidak mengilhami sendiri. Salah satu danyon pendahulu saya pernah juga membuat sebuah akronim dari Masariku itu sendiri, di mana Masariku itu apabila dipanjangkan menjadi Martabat Satuan Harga Diri Maluku. Dan ini kami anggap bahwa kalau burung tadi yang mungkin secara alami hidupnya itu berkoloni, namun dia lebih kecil daripada hewan pada umumnya, sedangkan Martabat Satuan Harga Diri Maluku ini adalah bagian komunitas yang cukup besar. Jadi kami simpulkan bahwa harga diri Masariku ini ya dari berawal orang per orang yang komunitas kecil ini dia mampu memperjuangkan dirinya untuk menjaga harga martabatnya. Demikian Mbak. Wah cukup menarik ya Fer sejarahnya. Nah berbicara soal satuan tempur nih Komandan, apalagi satuan tempur utama di jajaran Kodam 15 Patimura nih. Ya, siap. Apa sih tugas pokok dari Batalion Infanteri 733 Masariku itu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Yonif 733 Masariku ini adalah satuan di bawah Pangdam langsung, di bawah Kodam 15 Patimura, di mana tugas pokok kami adalah mencari, mendekati, dan menghancurkan sasaran-sasaran strategis. Tentunya ini adalah bagian dari operasi militer perang. Sementara kalau kita lihat bahwa tugas dari TNI ini tidak hanya operasi militer perang saja Mbak, ada juga operasi militer selain perang. Kalau mungkin lihat undang-undang yang lama, Undang-Undang 34 tahun 2004, itu kan kalau kita lihat ada 14 tugas OMSP. Kalau sekarang ada 16 di undang-undang yang baru tahun 2025. Nah, terlepas dari itu semua, bahwa kami bagian dari TNI di bawah Pangdam 15 Patimura melaksanakan tugas itu Mbak. Termasuk tugas-tugas yang dijabarkan bagian dari kebijakan Bapak Pangdam itu sendiri. Demikian Mbak. Wah, luar biasa ya Komandan. Iya. Jadi Yonif 733 Masariku adalah satuan pemukul utama yang berada di bawah Komando Kodam 15 Patimura. Ya, betul. Mereka mengemban tugas utama untuk melaksanakan OMP dan OMSP. Ya. Termasuk pengamanan wilayah perbatasan juga ya Komandan. Salah satunya demikian Mbak. Mungkin bisa dijelaskan Komandan tentang bagaimana sih cara menjaga kesiapan tempur di wilayah
Kepulauan Maluku ini, Komandan? Ya, terima kasih Mbak Vera sebelumnya. Jadi bagaimana kami seharian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan kemampuan kami. Jadi ada istilahnya di instansi TNI AD ini adalah pembinaan satuan atau disingkat dengan BINSAT. Jadi komponen-komponen inilah yang ada nilai ukurnya, kemudian ada tahap-tahap sasaran, kemudian bagaimana kami dapat mengukur itu dan melaporkan, sehingga progres inilah menjadi indikator kami bagaimana tiap hari, bulan, tiap triwulan dan 1 tahun itu dapat terselenggara dengan baik. Tapi semuanya itu adalah bermuara bagaimana kesiapsiagaan ini dapat menyiapkan kami untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dari tugas-tugas itu nanti bagaimana perintah itu akan dilaksanakan. Contoh misalnya apakah tugas itu melaksanakan kegiatan perbantuan kepada Polri, kebantuan kepada Pemda, kemudian bantuan kemanusiaan, dan lain-lain. Demikian Mbak. Wah, luar biasa sekali ya, Komandan. Baik Komandan, sebagai satuan pemukul utama di jajaran Kodam 15 Patimura ini yang dituntut bergerak cepat nih Komandan. Boleh nggak nih Komandan, sebagai pembuktian seberapa cepat pasukan Komandan kita drill sekarang untuk pasukan unit Gultor yang ada di 733 Masariku untuk datang ke sini nih Komandan. Siap, boleh Mbak. Kalau boleh saya izin angkat telepon dulu, saya bisa beri instruksi dulu. Baik Komandan. Oke. Boleh. Masariku, selamat pagi Komandan. Izin tuju Komandan. Siap Komandan. Siap. Siap. Kami kirimkan 1 tim. Kodam Komandan. Siap. Siap. Perhatikan, perintah dari komandan. 1 tim siaga melaksanakan cepat menuju Kodam. Go! Go! Oke, baik Mbak, sudah saya instruksikan. Jadi sesuai dengan SOP kami untuk posisi dari home base menuju ke Makodam 15 Patimura, karena podcast kebetulan kita di sini, lebih kurang estimasi waktu adalah 40 menit. Wah, 40 menit nih Fer. Ini nggak bisa nih Komandan disulap begitu aja gitu, tiba-tiba ada di sini. Betul sekali bisa. Ya, sebetulnya bisa sekali itu Mbak. Ya. Nanti mungkin sambil berjalan kita lihat bagaimana proses itu terjadi. Ya, silakan kita lihat bagaimana itu bisa sampai dengan di sini. Baik Komandan. Sambil kita menunggu pasukan datang nih Komandan, mungkin kita bisa lanjut untuk pembahasan podcast kita Komandan. Ya, boleh. Saya mau tanya nih Komandan, ya, apa program unggulan satuan yang saat ini sedang dikerjakan Komandan? Ya, terima kasih Mbak Vera sebelumnya. Memang banyak beberapa program-program unggulan kami ini secara intern maupun ada program-program unggulan dalam rangka mengukur bagaimana dapat terselenggaranya karena adanya perintah dari komando atas. Jadi apa yang kami lakukan secara internal sebetulnya hanya 2 untuk targetnya. Yang pertama untuk menuju profesionalitas prajurit kami, kemudian yang kedua untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit itu sendiri. Nah, jabarannya sangat banyak itu Mbak. Namun yang kedua adalah bagaimana kami dapat mendukung tugas-tugas kami yang diperintahkan dari komando atas, terutama oleh Bapak Pangdam 15 Patimura. Nah, ini yang menjadi salah satu program unggulan kami. Jadi misalnya Bapak Panglima menginstruksikan kami untuk melaksanakan program unggulan seluruh satuan termasuk satuan tempur untuk melaksanakan pembinaan teritorial. Salah satunya kami di unit 733 melaksanakan kegiatan karya bakti. Nah, demikian itu Mbak. Oh, jadi selain pasukan tempur, tapi juga melakukan pembinaan wilayah teritorial ya Komandan? Betul. Nah, berbicara soal pembinaan satuan, bisa diceritakan bagaimana Komandan melaksanakan di era Gen Z ini Komandan? Ya, terima kasih Mbak. Memang di era saat ini kita tidak boleh lepas dari bagaimana proses itu terjadi dan bagaimana aturan itu harus bisa kita ikuti. Tadi yang saya sampaikan bahwa TNI ini memiliki seperti ada 4 tadi yang kami sampaikan, ya, jati diri. Salah satunya adalah profesionalitas itu sendiri. Sehingga Gen Z ini baik dari prajurit maupun masyarakat yang ada di sekitar
home base kami atau pangkalan kami, kita harus bisa mengedukasi dan peka terhadap lingkungan ini yang dihadapkan dengan aturan-aturan itu, Mbak. Jadi aturan itu kan ada sangat banyak, aturan hukum itu. Jadi ada yang aturan hukum secara formal, kemudian ada juga aturan hukum yang bersifat informal, dan juga di sekitar kita kan juga ada adat, kemudian sosial dan lain-lain. Dan itu kita harus ikuti dan junjung tinggi. Betul sekali, Komandan. Ya. Baik Komandan, kali ini kita masuk ke program-program yang dilaksanakan di Satuan Komandan. Iya. Bagaimana implementasi dan tantangan yang dihadapi selama ini, Komandan? Ya, memang implementasi sejauh ini ketika saya menjabat pertama kali, saya langsung membuat sebuah visi misi, Mbak. Jadi di mana visi misi ini saya tuangkan dan saya paparkan kepada seluruh perwira, dan kemudian pada saat jam komandan kepada seluruh anggota, saya sampaikan kepada seluruh anggota dari visi misi ini. Kemudian ada penjabarannya. Penjabarannya berupa rencana aksi. Nah, rencana aksi inilah selama 100 hari kerja kemarin saya telah membuat sebuah simulasi apa saja yang menjadi evaluasi bagi kinerja saya. Nah, inilah implementasinya. Sehingga ada nilai ukurnya. Salah satu contohnya pada saat saya melaksanakan visi misi ada 14 langkah atau ada 7 target. Ada berapa persen di situ yang bisa saya lakukan. Inilah menjadi tugas-tugas khusus saya untuk mengimplementasikan target ini berjalan berapa persen. Demikian, Mbak. Wah, luar biasa sekali Luar ya. biasa ya, Fer. Baik nih Komandan, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, mari kita minum dulu nih, Komandan, Ya, agar kita lebih rileks gitu, Komandan. Ya. Ya, silakan, Komandan. Silakan, mari. Oke Komandan, gimana? Ya. Udah rileks apa masih tambah tegang ini, Komandan? Ya, sudah lebih rileks. Ya. Keren sekali. Baik, Komandan, memang prajurit Mas Ariku ini memang prajurit petarung prima gitu, Komandan. Ya, siap. Yang diharapkan oleh Bapak Pangdam Niwelas Patimura. Nah, tentunya tiap Binsat memiliki output berupa prestasi nih, Komandan. Ya. Bisa diceritakan soal prestasi yang sudah ditorehkan oleh prestasi satuan, prajurit, persit maupun keluarganya nih, Komandan. Terima kasih Mbak Vera sebelumnya. Jadi untuk prestasi yang paling tinggi atau tertinggi yang dapat kami capai oleh Satuan Yunif 733 Mas Ariku ini adalah, kalau mungkin Mbak ingat di masa PON Tangkas waktu itu yang diselenggarakan oleh Angkatan Darat, Mbak. Iya, betul sekali. Nah, di sana yang mewakili petarung Patimura, jadi Yunif 733 Mas Ariku ini mendapatkan juara 1 umum, Mbak. Wah, keren sekali, Wah, Komandan, yang luar luar biasa biasa. sekali. Jadi waktu itu masanya tidak hanya materi-materi satu-satu saja, tapi seluruh materi kemudian diakumulasikan. Jadi seluruh materi prajurit, jadi materi militer ya, bukan materi oraum. Karena materi olahraga umum beda dengan olahraga militer. Ya, saat itu pada saat melaksanakan pertandingan peleton tangkas itu materinya seluruhnya materi militer, Mbak. Jadi di sana ada renang militer, kemudian menembak senapan, pistol, HTF, cross country dan lain-lain. Jadi semua materi militer, di mana unit 733 ini keluar menjadi juara umum di saat itu. Nah, kebetulan pada saat 2016, Mbak, saat itu keluar di 2017, jadi Komandan Batalion saat itu, Letkol Infantri Lukas Sadipun, bersama dengan dan Yunif 400 Banteng Redes. Saat itu saya selaku Pama, salah satu danki di sana. Wah, keren Nah, sekali. jadi cerita sejarahnya waktu itu bahwa 400 adalah salah satu satuan yang keluar sebagai satuan terbaik prestasi tugas dalam negeri. Kemudian Yunif 733 Mas Ariku selaku satuan yang mendapat predikat juara umum di peleton tangkas. Sehingga di tahun 2017 Satuan Yunif 400 Banteng Redes menjadi main body, dan sejumlah 1 peleton tadi yang menang juara ton tangkas tingkat Angkatan Darat itu ikut di main body 400. Nah, di sanalah saya ketemu dengan anggota prajurit-prajurit tangguh ini. Tepatnya waktu itu di Satgas Indobat 23L di Libanon selama lebih kurang 12 bulan atau 1 tahun, Mbak, dari 2017 sampai dengan 2018. Nah, kemudian ada juga prestasi-prestasi lain, Mbak. Prestasi yang dilakukan prajurit, kemudian persit
Nah itu juga cukup banyak, cukup memukau. Namun kalau saya sampaikan satu-satu, waktunya tidak cukup Mbak. Betul cukup sekali, banyak Komandan. itu Mbak. Namun yang besar saja yang tadi cukup menjadi bagian bahwa inilah kebanggaan dari satuan kami Masariku Mbak. Luar Wah, biasa, luar biasa, cukup banyak ya Fer prestasinya. Banyak sekali. Oke Komandan, lalu apa saja sih reward yang Komandan bisa berikan kepada prajurit dan persit yang berprestasi tersebut? Ya kalau untuk reward sangat banyak Mbak ya. Jadi kita bisa menentukan reward ini dari sisi mana kepuasan dari prajurit. Tadi saya sampaikan bahwa di visi misi saya itu untuk secara internal ada 2. Bagaimana saya untuk dapat menjaga profesionalitas militer itu, dan yang kedua bagaimana saya memelihara atau mewujudkan kesejahteraan. Nah kalau bagaimana reward untuk itu tentunya kan sejalan dengan kesejahteraan itu Mbak. Dari kesejahteraan itu kita lihat apa yang dibutuhkan oleh prajurit dan keluarga. Itu yang menjadi penentuan bagaimana reward itu diberikan. Kalau prajurit tentunya banyak kegiatan kesibukan, ya waktunya cukup tidak banyak untuk beraktivitas dengan keluarga. Sehingga itulah salah satunya mungkin menjadi kebijakan atau penentu dari memberikan reward itu. Memberikan reward dalam bentuk libur, kemudian memberikan reward dalam bentuk penghargaan prestasi, ya, kemudian dalam bentuk memberikan tali asi dan lain-lain. Itu banyak sekali Mbak, banyak. Tapi memang semuanya itu tentunya kita melihat bagaimana kesejahteraan itu tepat di sasaran. Jadi itu betul-betul dibutuhkan oleh prajurit dan keluarganya Mbak. Baik Komandan. Ya. Luar biasa sekali ya Komandan. Memang tidak salah Kodam 15 Patimura ini memiliki salah satu satuan yang sangat petarung dan prima nih Komandan. Ya, petarung dan prima. Serta dicintai masyarakat Maluku ya Komandan. Ya, betul. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, ada closing statement yang ingin diberikan kepada pesan penutup untuk prajurit dan masyarakat Maluku nih Komandan. Saya selaku Komandan Batalion Infanteri 733 Masariku turut bangga dan sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Ambon dan sekitarnya ketika kami untuk melaksanakan kegiatan dan beraktivitas sangat didukung. Sehingga kami bagian dari masyarakat berharap dan turut bangga untuk menjadi bagian dari Kota Ambon. Luar biasa ya. Baik Komandan. Wah, Apa nih Komandan nih? Apa nih Per? Apa nih? Itu tadi yang saya panggil anggota saya untuk datang ke sini. Wah luar biasa Fer, Ya. cepet banget. Cepet banget ya memang. Ya. Mantap sekali Komandan. Ya. Terima kasih atas waktunya, sungguh sangat menginspirasi dan memberikan informasi bagi kita semua nih Komandan. Ya, terima kasih Mbak Vera. Khususnya bagi pemirsa Patimura Podcast di rumah saja. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit jajaran Kodam 15 Patimura yang terus menyaksikan episode-episode Kodam 15 Patimura. Saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh prajurit, PNS, dan keluarga untuk turut like, komen, dan share akun medsos serta akun YouTube Kodam 15 Patimura, serta semakin bijak dalam bermedia sosial. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode podcast yang akan mendatang. Saya, Serda Kuat Vera, dan partner saya, Serda Kuat Nurul, serta narasumber kita, Letkol Infanteri Muhammad Aminullah. pamit undur diri. Laumena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Prajurit petarung prima.